chef boleh. Mas Saiful Anam. Kalau sampai namanya Pak siapa? Ulin Nuha saya. Pak Ulin Nuha. Iya. Kemarin kan karena ramai banget, sebenarnya obrolan kita kan menarik, tapi nggak didokumentasikan ya. Oh iya. Jadi pengalaman sampean yang disampaikan itu nggak bisa dilihat sama orang lain gitu. Oh, iya. Kemarin kan banyak cerita masnya juga. Mas Ulin Nuha ini pernah kerja di Jepang, pernah kerja di Korea, dan paling lama di mana tuh? Paling lama di Korea. Malah di Korea berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Di Jepangnya? Di Jepang 3 tahun. Jepang 3 tahun. Jakarta 3 tahun. Kudus 1 tahun. Oh, di Kudus itu setelah kerja di luar negeri atau setelah dari Jakarta, terus sambil menunggu proses keberangkatan ke Korea, kurang lebih kan 1 tahun. Itu saya kerja di Kudus. Oh, iya. Di PT Pura. Mungkin bisa sambil dicoba maskernya gratis ya. Oh iya. Kalau DA6 ada yang pengen diketahui dari bapaknya. Bapaknya pengalamannya banyak, pengetahuannya banyak. Kehidupan di luar negeri, saya yakin pasti memberikan dampak atau wawasan yang luar biasa. Berbeda kehidupan sama di Indonesia, banyak sekali perbedaannya, budayanya. Ada yang pengen tanyakan, ketahui dari bapaknya? Belum ada. Kalau saya sih yang menarik gini kemarin Pak, mungkin Anam juga belum tahu ya. Kalau kita punya barang ketinggalan di tempat umum deh, entah itu laptop, HP yang berharga, ataupun perhiasan yang mahal sekalipun, di Jepang itu nggak akan dilakukan. Nah, bukan masih situ, meskipun diketemukan seseorang, itu nanti akan diumumkan di tempat umum. Benar Pak? Ya benar itu. Mas sudah menjadi kebiasaan orang sana. Jadi kalau udah kebiasaan ya sesuatunya hal yang wajar gitu, hal yang mudah dilakukan. Kalau di sini kan mungkin sudah viral ya, karena emang hilang Pak. Karena kan mungkin kan kebalikannya, kalau udah ada barang ya hilang. Jadi kalau ditemukan orang cuma viral kan emang di luar kebiasaan. Kayak kemarin ada kasus di bandara itu, sebuah cek miliaran ditemukan tukang bersih cewek orang. Akhirnya dikembalikan dan dia dapat reward kayak naik pangkat atau apa gitu di Indonesia. Tapi kalau di Jepang ya itu yang biasa. Hal yang biasa. Hal yang harganya mahal terus ditemukan itu ya memang udah kebiasaan di sana. Nah mungkin kemarin sampean katanya pernah pengalaman juga, punya pengalaman seperti itu. Ada ketinggalan di bandara Narita, ada tas kecil terus ketinggalan, ada petugas yang mengumumkan sambil berlari itu tasnya siapa gitu. Karena petugasnya tahu ini keberangkatan dari grup A. Itu sampai waktu mau landing atau landing atau take off? Mau berangkat. Mau berangkat Jakarta. Masih disusulkan berarti ya? Masih udah masuk boarding ya. Waktu mau pulang ke Indonesia berarti? Waktu pulang ke Indonesia. Itu hal yang menarik. Terus kemudian berarti orang-orang Jepang itu jujur, etos kerjanya bagus juga. Makanya kalau kita baca berita itu kadang gini ya Pak ya, orang Jepang itu mengundurkan diri ketika dia merasa tidak mampu memimpin atau di posisi itu. Itu gimana Pak? Ya ada, di perusahaan juga ada kasus. Jadi kapal itu ketika sudah dirakit tapi setelah uji coba itu kapalnya itu pecah jadi 2, pecah di jalannya itu langsung pemimpin perusahaannya mengundurkan diri. Karena begitu kan pertama kan resiko, yang kedua menimbulkan kerugian yang sangat besar. Di manajernya itu langsung mengundurkan diri waktu itu juga. Ketika diuji coba di lautan beneran, kapalnya nggak kuat ya, hitung-hitungannya mungkin meleset ketika mungkin ada komponen yang keliru atau dalam pengerjaan yang salah jadi langsung mengundurkan diri karena merasa bersalah.
Kalau di sini kita punya proyek malah sengaja dikurangi Pak. Nah itu Iya, jembatan saya kan nah, sengaja dikurangi biar memang mencari keuntungan. mencari keuntungan sendiri. Ya itu sifat kalau saya kasarannya sifat serakah. Padahal kalau dari segi keuntungan kalau kontraktor di Indonesia kan sudah untung banyak. Sudah untung banyak. Nah, bapaknya ini dulunya kerja di bagian pembuatan kapal, las gitu ya, mengelas. Kalau saya dulu bagian pengecatan. Ngelas juga atau enggak? Kalau saya enggak ngelas. Ya. Waktu di Jepang. Waktu di Jepang enggak ngelas, tapi ngerinda, ngecat gitu. Terus kultur orang Jepang kalau kita lihat itu kayaknya kreatif ya Pak ya. Iya. Misalkan di sana kan kayaknya kok kartun tuh banyak dari sana, mainan macamnya apa itu banyak. Dan dulu waktu kecil saya itu apa Satria Baja Hitam itu dari sana juga. Iya. Kok mereka bisa kreatif tuh? Ini daya pikirnya, pola pikir. Terus apa itu emang mengasah pikir itu di sana emang sangat diperhatikan. Dari segi makanan, terus setiap hari ya juga dilatih kan berpikir dalam segala hal. Kemarin juga bapaknya cerita kalau di sana tuh dulu presiden pertama kita Insinyur Soekarno itu juga punya istri orang Jepang. Iya, namanya Dewi Soekarno. Dan sekarang udah punya anak yang besar dan kuliahnya di luar negeri di Eropa. Dulu katanya Dewi Soekarno tuh sering muncul di TV Jepang. Antara tahun 2012-an, 2013 itu saya sering nonton Dewi Soekarno di TV. Yang disampaikan apa Pak? Apa dia orang entertainer TV, artis atau mungkin lebih ke artis. Oh, artis memang. Waktu menampilkan itu apa? Tarian kah atau kayak apa itu permainan gitu. Terus wawancara mengenai dulu kehidupannya. Lebih ke hiburannya kalau saya dulu sering nonton itu. Kemudian ini Pak, hal yang ditemukan di Jepang tapi di sini tidak ada yang menurutnya bagus gitu dari segi kan yang sering ya anak-anak sekolah di sana diajarkan setiap pulang apakah kamu sudah berbuat baik kepada teman, apakah kamu sudah berbuat baik pada hari ini. Orang tua di Jepang selalu menanamkan seperti itu. Kalau di sini kan enggak. Belum ditemukan ya. Belum. Yang kedua, kalau saya ada pembelajaran namanya Hizuita Koto. Hizuita Koto itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Misalkan ada sampah, serahkan. Tanpa kita suruh, harus sadar diri sendiri diambil. Dibawa terus nanti buang ke tempat sampah. Ada jala, ada batu yang mengganggu kita singkirkan. Itu adalah bentuk dari Hizuita Koto atau peduli terhadap lingkungan yang belum ditemukan di sini tuh. Itu diajarkan di sekolah. Diajarkan di sekolahan. Kalau yang tadi ada budaya diajarkan di kehidupan dalam keluarga. Ini kan belum ada di Indonesia, belum diterapkan, belum Mas ya. Nanti mungkin kan bisa dicontoh yang baik seperti itu. Kalau hal yang lain mungkin bisa cerita tentang dari sisi transportasinya Pak yang dirasakan, mau kemana-mana, ke kota lain, ke wisata. Kalau transportasi di sana apa itu kereta bawah tanah, yang menggunakan tiket elektronik itu. Terus ada misalkan barang yang hilang itu ada tempat untuk mencari pusat barang yang hilang gitu. Dari segi tiketnya berapa kira? Murah atau enggak atau berapa ribu mungkin? Kalau tiket di sana kurang lebih ya 20.000 kalau di Indonesia kan. 20.000 rupiah. Kalau transportasi yang saya amati itu kalau dibandingkan dengan di MRT di Jakarta mungkin kurang lebih ya. Bisa lebih sedikit ya, tapi enggak begitu harganya, tidak begitu
jauh perbedaannya. Tapi yang kereta cepat Jepang Shinkansen sudah ada. Berapa kalau tarifnya di sana? Tarifnya kan di sana mahal. Hampir sama dengan pesawat. Kalau di sini kan kereta cepat kemarin yang Jakarta Bandung rencana itu kita 200 ya? Enggak, 1 juta atau 2 jutaan. Nah itu mahal. Kalau di itu kategori kalau ditransportasi di sini itu sama di luar negeri hampir sama. Tarif jalan tol, terus kereta cepat, yang wacananya berapa itu hampir 1 juta. 1 juta sama 2 juta. Iya, wah itu mahal. Kalau di sana kan enggak segitu. Mungkin karena investasi juga sih sini kan. Investasi luar negeri. Kereta cepat itu kan dari Cina. Dari Cina. Dulu sebenarnya studi lapangannya, kelayakan studi kelayakan dari Jepang, yang merencanakan juga uji kelayakan, dulu penelitian Jepang awalnya preliminary itu. Terus dibandingin dua negara ini Jepang sama Cina, katanya murah Cina, tapi sekarang malah jadi utang. Membengkak 2 kali lipat kan sekarang. Iya membengkak. Iya karena perencanaan perang makan. Kalau Jepang dulu kan sistemnya gini Pak, dia invest nanti digarap sistem lelang biasa, jadi yang menang siapa. Kalau ada keterlambatan yang nanggung yang lelang kan. Kalau ini kan enggak, tanggung bersama. Tanggung bersama, jadi membengkak itu. Iya. Hampir 2 kali lipat ini. Berapa triliun? 100 sekian. Berapa triliun? Padahal asumsinya pertama 70 atau berapa? Ya. Nah kemudian ini Pak, dari segi makanan ya kan, itu gimana? Mereka apakah nanam sendiri, apa banyak buah impor di sana? Kalau di Jepang itu kebanyakan menanam sendiri. Hasil dari dalam negeri sendiri. Dari dalam negeri sendiri. Kecuali buah-buahan khusus seperti pisang itu mendatangkan dari luar negeri. Kalau makanan pokok, padi misalkan, gandum itu jadi di sana. Jadi kalau buah tropis yang di sana kan 4 belum musim. ada. Ya. Di sana kan Jepang itu kan 4 musim, ada dingin, semi, gugur sama panas ya. Ya. Nah, jadi kalau yang musim buah-buah tropis yang kayak di Indonesia durian, pisang itu impor ya. Impor. Bahkan pernah viral itu Pak, gedebok. Itu di Jepang harganya berapa gitu, berapa yen ya itu. Terus daun pisang juga itu 1 lembar berapa. Itu mungkin gedebok mau dimasak apa digimanain ya? Dijual di supermarket ya kan. Ya untuk masakan sama daun pisang juga kan enak. Untuk bungkus-bungkus kan sana belum ada. Itu sebenarnya potensi kita yang bisa untuk jual ke sana. Ekspor mungkin. Salak dan lain sebagainya. Buah yang belum ada di sana, di sini kan banyak itu. Mungkin diekspor kan, mangga kayak gitu. Ya mangga juga. Tapi yang sampean biasa beli apa Pak? Yang kangen ketika di Indonesia beli di Jepang tuh apa? Buah pir saya. Buah pir. Tapi ya walaupun rasanya beda, tapi minimal bisa mengobati rasa kangen. Buah pir. Buah pir kalau di sana kan namanya buah nasi. Maksudnya di sana juga ada? Ada, tapi bentuknya lain. Warnanya, segi ukurannya. Kalau di sana kan namanya buah nasi, itu ada waktu musim panas itu banyak kan. Apalagi di desa itu ada namanya koperasi petani kan. Jadi kalau kita belanja itu di rumah Pak Tani, setiap minggu saya belanja. Kalau sini kan belum ada. Jadi menampung hasil pertanian dari petani dan disimpan, terus disalurkan di situ, dijual. Saya ada kulkas-kulkasnya untuk menyimpan buah-buah. Ada. Biasanya segar, buah-buah segar yang langsung dipanen. Nah itu kalau di sana itu kalau untuk produk sayuran, buahan itu jarang menggunakan obat kimiawi, organik. Jadi kalau sayuran di sana agak sedikit kena apa itu ulat
laki itu enggak apa-apa, enggak masalah itu di supermarket malah yang laku yang itu, yang produk dari luar negeri, yang fresh itu malah kurang diminati. Yang penampilannya bagus ya, yang enggak ada ulatnya, enggak ada bekas dimakan ulat itu malah kurang diminati. Ya diminati ya yang alami. Nah, kalau produk Indonesia yang dikangeni misalkan, oh saya kangennya biasanya Indomie gitu kan, biasa Indomie, makanya saya beli Indomie. Nah itu apa biasanya di sana saya sampai? Kalau zaman saya dulu itu belinya masih online. Tapi kalau mungkin sekarang ada banyak toko Indonesia sudah ada jualan. Nah produk apa sih sampean biasanya beli ketika kangen? Di sana produk itu Indomie. Memang Indomie itu Indomie, juga. Oh, mie instan itu, produk mie instan. Atau mungkin semangka atau apa? Semangka kalau di sana malah lebih banyak. Oh, di sana banyak juga. Malah itu rasanya itu lebih enak. Lebih manis ya? Lebih manis. Saya pernah nonton video nih. Semangka itu kalau di sana dibuat kayak gift, sebuah hadiah. Bentuknya bisa kotak. Iya, macam-macam. Diadai kayak cetakan gitu loh, ketika dia tumbuh besar itu. Nanti terus dikasih pita, kalau sudah gede dilepas. Jadi bentuknya menarik gitu kan. Ada yang love gitu juga. Oh di sana semangka itu enak. Untuk harganya pun enggak beda jauh sama di Indonesia. Misalnya harganya 5 berapa yen gitu. Pokoknya kalau saya rupiahkan sekitar 70.000 lah. Itu sudah sangat besar. Nanti dimakan berlima itu cukup tuh. Oke. Nah tapi saya pernah gini Pak, saya kan di Demak PK, waktu itu KKN kuliah. Nah itu ada sebuah desa Latiharjo namanya. Di situ pengembangan melonnya kecil segini, tapi dihitung kemanisannya itu manis banget. Saya pernah nyoba, katanya diekspor di Jepang. Saya tanya loh Pak, melon kecil-kecil itu payu gitu. Nah di sini kan nggak payu tuh, di pinggir desa kecil-kecil. Tapi ketika saya bandingkan yang besar malah manis yang kecil. Katanya diekspor ke Jepang. Saya tanya kenapa kok malah kecil-kecil? Ya orang sana kan di kota itu kan Mas, keluarganya cuma 1, 2, kadang sendiri gitu kan. Nah sehingga mereka itu sekali makan habis, nggak buat nyisain di kulkas lagi, besok nggak busuk gitu kan. Kata orang yang jelasin gitu dulu di pertanian Latiharjo itu. Jadi produk kita yang diekspor di sana itu kadang ya memang harus menyesuaikan di sana gitu. Tapi memang benar ada melon di sana udah ada di sana. Ada juga ya. Ada dulu waktu saya di sana pernah mengikuti seminar. Namanya Pak Doni Melon tuh, pengusaha itu. Doni Melon tuh di universitas, di salah satu universitas di Fukuoka itu. Dia membandingkan melon yang dibawa dari Bogor, dari Indonesia, terus dibandingkan dengan melon yang ada di Jepang. Itu memang terus dihitung tingkat kemanisannya itu ya. Itu selisih lebih manis sana. Selisih 2 juta, kalau angka 2. Saya seingat saya 45 atau kayaknya kalau menghitung manisan tuh nits atau apa gitu satuannya. Iya. Seingat saya itu selisih 2. Oh berarti saya juga ada melon. Udah ada melon yang manis. Ya. Nah kemudian tentang etos kerja Pak. Kalau di Cina kan sekarang 996 gitu ya. Etos kerja itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, dan dari Senin 6-nya itu Senin sampai Sabtu kerja terus. Kalau di Jepang gimana? Saya kan dengar juga mereka orang-orang gila kerja, kemudian tekanan kerja di kotanya itu, apalagi di Tokyo itu kan luar biasa ya, sampai banyak kasus bunuh diri dan lain sebagainya. Tekanan target pekerjaan. Jadi pekerjaan di sana ya sampai target. Bisa bekerja sampai larut malam, sampai jam 1 malam juga bisa. Karena mengejar target. Jadi nggak ada batasan kerja itu di sana. Tapi memang banyak kasus bunuh diri seperti itu. Ya setahu saya di media massa ada. Karena tekan pekerjaan kan
seminggu harus bekerja berapa jam gitu, terus 100 jam gitu kan, karena kondisi mental dan badannya nggak kuat akhirnya. Ada yang minum-minuman sampai sendiri ya, seperti itu, tapi juga jarang sih saya temukan. Nah, anak ada yang tanya enggak tahu sama bapaknya kehidupan di Jepang atau Korea. Kami fokus di Jepang. Tapi hal seperti ini itu gini Pak, orang yang dari Indonesia biasanya kan anak-anak SMA itu kan masih nakal-nakal dulu, sekolah tuh enggak mengerti gitu ya. Tapi setelah mereka sekolah kan pertama tujuannya nyari uang, ke luar negeri sekolah bahasa dan lain-lain, akhirnya sampai luar negeri mereka baru menyadari ternyata kok dulu saya begini, sehingga terbuka wawasan yang lain, bukan cuma soal materi tadi ya kan. Nah, banyak yang dialami orang yang sudah ke Jepang itu ya menyesali dulu kenapa sekolah nggak tenang, nggak sungguh-sungguh gitu kan, nggak mengasah kemampuan gitu. Setelah di sana terbuka wawasan, berarti ada banyak kekurangan pada diri saya gitu. Kenapa dulu nggak bisa memanfaatkan yang harus ada kesempatan waktu banyak ya Mas untuk mengasah kemampuan itu, nggak dimaksimalkan gitu. Baru nyadari setelah masuk ke dunia kerja, terutama di luar negeri itu. Kok bangunannya bagus-bagus, terus apa kualitasnya bagus. Oh iya, ini terkait gempa Pak. Jepang itu kan negara yang sering juga terjadi gempa. Menurut sampean gimana pengalaman di sana? Kalau di sana di sistem konstruksinya, jadi kalau di sana itu karena gempa, intensitas gempa di Jepang itu banyak, mungkin paling banyak di dunia ya, karena negara kepulauan kan, negara terus samudra apa itu Pasifik kan, sering terjadi gempa itu. Jadi bangunan yang besar di sana itu dirancang konstruksinya itu anti gempa. Caranya biar anti gempa? Caranya kita mungkin dari konstruksi awal, fondasi. Jadi di sana sudah ada teknik untuk konstruksi itu. Saya pernah lihat video itu gini Pak, misalnya gedung itu kan tinggi 30 lantai atau 50 bahkan ya. Itu di bawah itu ada semacam kayak sistem pairnya juga. Nah, jadi ketika bawahnya goyang dia bisa gini-gini. Elastis gitu. Iya. Sebenarnya kalau beton itu kan karakteristiknya kan kaku ya kan. Itu di antara beton sama beton ini ada sebuah pair gini, biar dia bisa goyang. Goyang sedikit, yang bawah kan kayak yang atas kan bisa lebih jauh ya kan. Sebenarnya kayak gitu. Terus kemudian sistem ini juga ditemukan di pembangunan kuil di Jepang dulu. Ada kuil yang tua banget meskipun kena gempa terus, tapi kuil itu mampu bertahan ratusan tahun. Iya, emang ada teknologi dulu sudah ada itu, nenek moyangnya itu. Benar. Dan kuilnya itu dari kayu sebenarnya, belum beton kan. Mungkin kayu. Sama seperti di Indonesia Mas, terutama di Jawa, rumah joglo itu kan anti gempa. Rumah joglo, rumah limasan itu kan dirancang anti gempa. Oh gitu. Terutama dari bahan kayu itu. Jadi kalau ada gempa kan rumah di joglo itu kan menyesuaikan, nggak pernah menyelesaikan geraknya, jarang sekali yang rubuh. Nah itu bisa diterapkan. Sebenarnya kalau saya dulu di Jepang itu desa Mas, jadi desa itu rumahnya masih kayu. Kebanyakannya Pak. Kayu malah, jadi rumah khas kayu yang orang Jepang itu loh, banyak sekali rumah kayu, jadi anti gempa. Tapi nggak panas Pak. Ya kan rumah kayu kan. Tidak kan ada AC. Kalau panas saya di sana memang tidak begitu kan, cuma cukup AC. Yang paling kan musim dingin. Musim dingin kan lantainya itu kan dari kayu, jadi bukan efek hangat. Cuma dikasih itu pemanas itu disalurkan sama di lantai itu sudah hangat. Malah beda sama keramik kan malah sulit. Hanya bebas. Pas musim dingin atau hujan gitu. Tapi memang sering merasakan gempa waktu di sana. Sering. Kalau terutama di daerah
Tokyo itu banyak gempa. Gunung-gunungnya banyak di sana. Gunung ada. Kalau di Jepang itu 75% pegunungan. Jadi sana banyak sekali gunung-gunung. Banyak sekali gunung Bahkan yang aktif ya. Iya, enggak ada. Enggak, kalau yang aktif sedikit. Jadi pegunungan Mas. Kalau saya juga ada, waktu meskipun pegunungan itu ada penghuninya. Jadi pegunungannya jalannya juga bagus. Saya penasaran dulu waktu di sana. Kok ada gunung-gunung, banyak yang mendaki gunung ya. Saya ke sana, ternyata ada pemukiman-pemukiman juga ada, rumah-rumah. Terus jalannya juga bagus. Kalau di sini belum temukan. Jelek ya. Jelek. Heran berarti ke sana. Berarti pakai gunung. Enggak tahu enggak sekarang. Jadi pun. Nah, jadi pun. Lampu termasuk yang ke atas kan ada ya Pak ya. Itu agak kan jelek ya. Jelek. Maksudnya daerah Spoiler. Oke, mungkin itu dulu hari ini. Di lain waktu kita ngobrol tentang. Terima kasih Pak. Oh iya, sama-sama.